Yang akan kita bahas ini adalah soal menyapih anak dalam tradisi Jawa. Menyapih adalah memutus ketergantungan bayi terhadap air susu ibu. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai segala hajat. Bahasan kita kali ini akan lebih cocok untuk Anda yang kebetulan sudah punya buah hati. Tetapi kalaupun tidak, ya tetap bisa kita jadikan wawasan bersama. Yang akan kita bahas ini adalah soal menyapih anak dalam tradisi Jawa. Saya yakin sebagian besar dari Anda pasti paham apa itu menyapih, atau dalam bahasa Jawanya disebut nyapeh, disapeh. Menyapih adalah memutus ketergantungan bayi terhadap air susu ibu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasa kita sebut dengan istilah weaning. Upaya memutuskan ketergantungan bayi terhadap air susu ibunya ini dilakukan setelah anak berusia lewat 18 bulan, alias sudah 2 tahun ke atas. Kalau sebelum usia itu ya, anak memang masih sangat membutuhkan asupan ASI tentu saja. Proses penyapihan ini biasanya dilakukan dengan banyak cara. Tetapi bagi orang Jawa khususnya, menyapih bukan hanya soal menghentikan pemberian air susu dari ibu kepada anak. Tetapi menyapih juga merupakan suatu proses yang perlu tata cara tertentu. Ada tradisinya, ada tata caranya yang diajarkan sejak zaman dulu. Nah, seperti apa cara menyapih berdasarkan adat Jawa? Yang pertama perlu kita lakukan tentu saja adalah mempersiapkan ubur rampenya dulu. Adapun ubur rampenya ini terdiri dari pohon pisang, kemudian pengaron. Pengaron sendiri adalah alat dapur multifungsi ya, sekaligus tempat air yang terbuat dari tanah liat. Kemudian kita siapkan juga kembang setaman. Isi kembang setamannya ini adalah kembang mawar, melati, kantil, kenongo. Selain itu kita siapkan juga untuk ubur rampenya berupa tape ketan, jet, daun dadap, dan jamu cekok. Disebut jamu cekok ini ya karena memang dia diberikan atau dicekokkan kepada anak yang akan disapih. Jamu cekok sendiri merupakan ramuan yang dipipes atau dilembutkan dari beberapa bahan, yaitu kunyit, ketumbar, dan tawas. Setelah semua ubur rampe ini ada, maka pelaksanaan upacara nyapih dimulai dengan membawa si anak ke bawah pohon pisang. Di tempat ini kemudian diletakkan pengaron yang sudah diisi air kembang setaman. Bagian pinggir pengaron atau bibir pengaronnya ini kemudian diolesi dengan tape ketan. Dengan diemban oleh sang ibu, anak kemudian dibawa berkeliling, mengelilingi rumah sebanyak 3 kali. Setelah itu, kembali lagi ke bawah pohon pisang, di mana kepala anak dijeglukkan pada pohon pisang sebanyak 3 kali. Pelan-pelan saja ya, bukan dijedotkan keras-keras, meskipun pohon pisang itu ya empuk, jadi cukup disentuhkan saja 3 kali. Prosesi ini mewakili harapan kita sebagai orang tua, agar kelak si anak kuat menghadapi benturan apapun dalam hidup. Kemudian sang ibu bisa berkata, "Sang wewe putih, kue tak upahi tape sak pengaron, nanging janji bisa nyapih di jabang bayi, ojo nganti nangis." Setelah itu, proses penyapihan dilanjutkan dengan berdoa memohon keselamatan dan kesehatan kepada Tuhan. Sampai di sini belum selesai. Anak kemudian diberikan jamu cekok itu tadi yang sudah dibungkus dalam kain steril. Sedangkan ampas jamunya nanti diperinjet untuk digunakan sebagai tapel yang disabukkan dengan kain pada perut anak. Selain itu, si anak juga dibuatkan minum dengan daun dadap yang ditumbuk dan direbus dengan air secukupnya. Terakhir, anak yang disapeh bisa dimandikan dengan air bunga setaman yang sudah disiapkan di bawah pohon pisang tadi. Umumnya, dalam proses penyapihan ini, anak yang diberi jamu cekok memang akan menolak, memberontak, atau bahkan menangis. Tetapi setelah dimandikan, biasanya akan lekas tenang kembali. Dan setelah itu, anak ini bisa mulai dibiasakan untuk minum susu dari botol. Di masa ini, cara penyapihan tentu saja tidak serumit zaman dulu. Karena tujuan utamanya memang adalah menghentikan kebiasaan menyusu langsung kepada ibu.
Anda sendiri, apakah kiranya ingat dulu disapai dengan cara yang bagaimana? Atau barangkali sudah memiliki buah hati dan sudah pernah menyapai anaknya? Seputar cara menyapai secara tradisional ini saya cukupkan sekian. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.